Nicholas Waldman punya visi yang sederhana namun revolusioner, membawa kamera ke tempat-tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tim produksi film profesional. Tahun 2002, di sebuah van tua di California, ia merakit kamera yang akan mengubah sejarah sinematografi olahraga ekstrim. GoPro lahir dari obsesi seorang surfer yang ingin merekam aksinya sendiri saat menaklukkan ombak besar. Selama lebih dari 1 dekade, GoPro bukan sekadar perusahaan elektronik, GoPro adalah gaya hidup. Orang-orang memakai kamera ini di helm sepeda, di dada saat terjun payung, bahkan di leher anjing peliharaan mereka. Pada puncak popularitasnya di tahun 2014, perusahaan ini bernilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Namun, di balik angka-angka fantastis tersebut, ada sebuah retakan besar yang perlahan tapi pasti merobohkan kerajaan ini dari dalam. Dan yang lebih gila lagi, kehancuran ini terjadi tepat saat mereka memegang monopoli pasar yang nyaris tidak tersentuh kompetitor. Mari kita bedah anatomi kegagalan ini. Masalah utamanya bukan pada kualitas produk. Kamera GoPro seri Hero adalah karya teknik yang luar biasa. Masalahnya adalah ketika sebuah perusahaan yang menjual alat rekam merasa bahwa mereka adalah perusahaan media. Waldman mulai mengalihkan fokus dari hardware ke software dan konten. Mereka membangun platform bernama GoPro Channel. Mereka mulai mempekerjakan ratusan editor video untuk mengkurasi konten dari pengguna. Mereka mencoba menjadi Netflix versi olahraga ekstrim. Mereka membakar puluhan juta dolar untuk riset konten yang sebenarnya bisa didapatkan secara gratis oleh pengguna mereka sendiri. Mereka lupa satu hukum dasar bisnis, jangan pernah mencoba menjadi platform distribusi jika kamu sebenarnya adalah produsen alat mekanik. Tapi tunggu. Ada yang lebih gila dari itu. Tahun 2016 menjadi tahun pembuka mata bagi para pemegang saham. GoPro merilis drone pertama mereka, Karma. Produk ini digadang-gadang akan mengembalikan kejayaan perusahaan. Namun, hanya beberapa minggu setelah peluncuran, seluruh unit Karma harus ditarik kembali dari pasar karena sebuah cacat fatal. Drone tersebut jatuh dari langit secara tiba-tiba tanpa peringatan. Ini bukan hanya masalah teknis. Ini adalah tamparan telak bagi reputasi perusahaan yang menjual ketangguhan. Penarikan massal ini memicu kerugian operasional yang masif. Saham GoPro terjun bebas. Investor mulai menarik diri. Di saat itulah, perusahaan menyadari bahwa mereka telah menghabiskan 15 triliun rupiah untuk eksperimen yang gagal total. Sekarang, mari kita bicara tentang musuh yang tidak terlihat. Smartphone. Di tahun 2010-an, kualitas kamera pada ponsel pintar mulai meroket. Apple dan Samsung mulai mempromosikan fitur anti-air dan stabilisasi video. Bagi pengguna kasual, mengapa mereka harus membeli kamera tambahan seharga $500 jika ponsel di kantong mereka sudah bisa melakukan hal yang sama? GoPro gagal beradaptasi dengan kenyataan bahwa pasar, pengguna kasual, telah berpindah. Mereka terjebak dalam ambisi untuk menjadi produk gaya hidup mewah, padahal mereka seharusnya tetap fokus pada niche market yang sangat spesifik, yaitu atlet profesional dan pembuat konten ekstrim yang memang membutuhkan durabilitas tinggi. Bukan hanya hardware, strategi internal perusahaan pun mulai keropos. Ada budaya, ekspansi agresif, yang memaksa setiap departemen untuk menciptakan produk baru setiap tahun. Hal ini menyebabkan siklus pengembangan yang tidak sehat. Karyawan kelelahan, dan tim QA, Quality Assurance, tidak lagi memiliki waktu untuk mengetes produk secara mendalam sebelum diproduksi massal. Itulah mengapa banyak perangkat lunak GoPro pada masa itu terasa lambat, sering crash, dan sangat tidak intuitif. Pengguna mulai frustrasi. Dan disinilah semuanya mulai berantakan. Pada tahun 2017, GoPro terpaksa melakukan PHK massal. Mereka menutup divisi hiburan yang telah menyedot anggaran tanpa memberikan profit yang nyata. Waldman, sang visioner, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perusahaannya bukan lagi primadona Wall Street. Perusahaan yang dulu bernilai 10 miliar dolar kini harus berjuang keras hanya untuk bertahan hidup di bursa saham dengan valuasi yang memprihatinkan. Mereka terpaksa merampingkan operasional, membatalkan proyek-proyek ambisius, dan kembali ke akar bisnis mereka, menjual kamera aksi bagi para petualang. Kejatuhan GoPro memberikan pelajaran berharga bagi setiap startup di seluruh dunia. Pertama, jangan pernah mencoba mendiversifikasi bisnis terlalu luas sebelum inti bisnis Anda benar-benar matang dan terlindungi. Kedua, pahami siapa musuh sebenarnya. GoPro terlalu fokus pada persaingan kamera digital, padahal musuh yang sebenarnya adalah teknologi yang sudah ada di genggaman setiap orang. Ketiga, jangan pernah mengorbankan kualitas demi kecepatan peluncuran produk. Insiden drone Karma adalah bukti bahwa sekali kepercayaan pelanggan hilang, butuh biaya yang sangat besar dan waktu yang lama untuk membangunnya kembali. GoPro masih ada hari ini, ya. Mereka mencoba bertahan dengan model berlangganan dan fokus pada pasar profesional. Namun, masa kejayaan di mana setiap orang merasa wajib memiliki GoPro sudah lewat.
Mereka bukan lagi simbol status petualang modern. Mereka hanyalah salah satu dari sekian banyak perusahaan yang terlena dengan kesuksesan awal dan gagal membaca arah angin perubahan teknologi yang bergerak lebih cepat daripada yang bisa mereka antisipasi. Di titik puncak drama ini, Nicholas Woodman harus mengakui di depan publik bahwa mereka telah melakukan kesalahan strategis dalam memprioritaskan media daripada hardware. Itu adalah pengakuan yang mahal harganya. 15 triliun rupiah bukan angka yang kecil untuk sebuah kesalahan strategi. Itu adalah modal yang cukup untuk membangun industri baru, atau setidaknya memimpin pasar kamera aksi selama 2 dekade ke depan tanpa gangguan. Tapi itulah dunia bisnis. Satu langkah salah dalam pengambilan keputusan di tingkat manajemen bisa meruntuhkan segalanya dalam sekejap mata. Apakah ini akhir dari era aksi? Tentu saja tidak. Kamera aksi akan terus ada. Namun, dominasi satu perusahaan yang mengatur standar pasar telah berakhir. Kompetisi kini lebih sehat, lebih terjangkau, dan jauh lebih beragam. GoPro menjadi contoh klasik tentang bagaimana perusahaan teknologi besar bisa terperosok ke dalam perangkap ambisi mereka sendiri. Mereka mencoba menangkap dunia dengan satu lensa, namun akhirnya mereka sendiri yang kehilangan fokus. Jika kamu kira kejatuhan GoPro ini gila, tunggu sampai kamu tahu bagaimana perusahaan lain yang hampir sama besarnya melakukan kesalahan serupa hanya dalam hitungan bulan. Jangan lewatkan pembahasan kami berikutnya mengenai strategi korporat yang gagal total di industri drone lainnya yang membuat banyak investor kehilangan segalanya. Tetaplah bersama kami dan pastikan kamu sudah menonton video kami tentang kenapa perusahaan teknologi sering melakukan bunuh diri korporat saat mereka sedang berada di puncak kesuksesan.